bersama saya Reda Akbar dari kelas PH2. Ya, di sini saya akan menyampaikan tentang zina. Ya, teman-teman pasti sudah tahu ya, gak usah saya jelasin, pasti sudah tahu tentang zina gitu. Tapi karena ini tugas, saya akan menyampaikan tentang zina. Ya, teman-teman saya cintai dan hamba Allah juga, walaupun banyak dosa gitu. Ya, marilah kita mohon syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena terima kasih dan rahmatnya Allah kita dapat mengunjungi tempat ini. Ya, dan semoga salawat salam selalu termurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pada kesempatan kali saya akan membagikan ilmu pengetahuan saya tentang macam-macam zina dan hukumnya dalam Islam. Dan kita mendengar kata zina, hal yang pertama yang pasti terpikirkan kita adalah tindakan saksi yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan gitu, yang saling berduaan lalu tergoda sama setan lalu gitu ya, itu ya gak usah saya jelasin lagi gitu. Kalau begitu jelasin gitu, pertama itu jadi kayak gitu. Pertama, zina tertulis di sini yaitu adalah zina mata. Zina mata. Zina mata yaitu adalah dilakukan saat muslim atau muslimah yang memandang lawan jenisnya, menatap, ini contohnya laki-laki dan perempuan, kita menatap gitu ya, menatap, tapi itu kita menatapnya di bagian yang lain gitu, bagian yang vital gitu ya, bagian. Lalu ada juga ini zinatan. Zina dilakukan oleh kedua orang yang bergandengan tangan. Wah, bukan muridnya gitu, kita bergandengan tangan itu wah sungguh tidak boleh dicontoh gitu, apalagi belum sahnya gitu guys gitu. Masih pacaran sok-sokan gitu di depan kita yang jomblo gitu, wah sungguh pengen dibunuh aja gitu, dibacok gitu kan. Wah, kalau ada zina kaki, itu zina yang terjadi saat salah seorang muslim atau muslimah melangkah kakinya menuju persinahan gitu. Oh, berarti ini zina kaki yaitu apa, jika anda cowok gitu ya, apa ada panggilan apa info mabuk gitu, info mesum gitu, ada melakukan, ada langsungin apa, tancap gas gitu ke sana gitu. Nah, ini dia namakan zina kaki, yaitu ada melangkah gitu ya, ada melangkah yaitu menuju zina gitu. Contohnya anda diajak karaoke lalu diajak mabuk gitu, diajak dugem, wah bener tapi enak juga gitu. Enak tapi itu zina guys ya, wah astagfirullahaladzim gitu ya. Lalu di sini juga ada zina mulut. Zina mulut adalah zina tidak hanya saat muslimah atau muslimin berciuman, yaitu ini bisa mahramnya gitu ya. Jadi kita apa, zina mulut ini kita gak cuma apa, kita kayak cowok dan cowok itu ciuman gitu, enggak teman-teman gitu. Zina mulut ini kayak apa, ini bisa jadi gitu kayak apa, ada sekumpulan orang gitu ya saling apa menghina menjelekan gitu, ini juga bisa apa mengakibatkan zina mulut gitu, apalagi perkataan kotor gitu ya, jadi bisa merupakan zina mulut gitu. Jadi harus hati-hati gitu, apalagi yang apa udah kebiasa ngomong jorok gitu ya, itu lalu kita apa jadi kebiasaan, wah auto neraka guys, nggak surga lagi itu namanya. Astagfirullahaladzim gitu, moga-moga. Lalu sudah hati, wah ini yang, tapi kebanyakan apa kaula muda ini gak zina hati gitu, pada kena sakit hati gitu. Jadinya gak kena zina hati guys gitu. Kayak hampir sama di sini, terlalu hampir sama dengan pikiran gitu, muslimah atau muslihan berangan-angan atau memikirkan tentang lawan jenisnya. Wah ini parah nih, yang punya imajinasi tinggi ya gitu ya, tidak digunakan imajinasinya tentang hal yang positif tapi tentang negatif, tentang kalau pikirannya itu tentang ada bermaksiat gitu. Wah ini bisa jadi nih, bisa jadi zina hati nih. Ya, pada hari yang mendekati akhir zaman ini banyak sekali kasus yang berkaitan dengan persinahan gitu. Wah, apalagi ini ada corona gitu ya, wah persinahan gitu. Ini Anda harus tobat gitu. Bukan apa update di WA gitu, bikin story info ngopi matahmu info ngopi. Udah biasa lah kan, tidak terjadi kan, cuma lihat kan pengakuan gitu, sudah biasa diperhatikan. Pasti apa kalian apa kaula muda ini pasti beranggapan cuma pegangan tangan gitu, gak mesum gitu kayak gini gitu, biasa aja lah ciuman gitu, ciuman pipi gitu pada rumah-rumahnya, padahal itu zina gitu, padahal mereka tuh gak tahu gitu. Mungkin mereka perlu dididik gitu ya, perlu diruqyah malah kayak gitu. Apalagi saya juga apa, contoh remaja gitu yang masih muda itu miris guys gitu, apalagi kayak gitu ciuman kayak gitu, pegangan tangan di depan saya berani saya bacok gitu ya kan.
gitu ya. Karena saya melihat gitu ya pacaran boleh-boleh aja tapi sesuai mahramnya gitu. Kayak pacaran kayak apa contohnya gitu 1 meter gitu ya gak apa-apa gitu, jadinya gak ngehalangin kita yang apa mau jalan gitu kan, jalan raya gitu ya, apalagi jalan raya gitu banyak. Tapi ini apa emang sih apa kadang kita juga nggak tahu gitu padahal apa biasa aja orang lihatnya gitu, tapi kan apa kitanya merasa biasa aja, tapi ternyata ditulis di Al-Quran gitu ya, ternyata apa ini zina, perbuatan zina gitu yang belum cocok pantas lah kita lakuin gitu, apalagi di depan umum, di depan orang-orang banyak, apalagi di depan jomblo-jomblo gitu ya, sigel-sigel gitu, wah parah sekali itu, wah ingin mungkin apa ingin dimaksa gitu, bosan punya nyawa gitu guys, kita kan gitu ya. Lalu di sini juga tertulis gitu ya, di dalam Islam disebut bahwa zina adalah suatu dosa yang besar gitu. Jadi walaupun kita pegang tangan tapi itu apa tadi di sini adalah zina tangan gitu ya kalau nggak salah gitu. Nah, itu sama aja zina gitu, wah auto gak masuk surga gitu ya. Kita langsung neraka ini guys, auto auto neraka ini. Jadi di sini tertulis kaum muslimin dan muslimah, teman-teman ikhwat dan akhwat, dan insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita sebagai kaum muda penerus bangsa gitu, menjunjung tinggi ilmu gitu ya. Kita harus apa ngasih tahu gitu, ngasih tahu ke sesama gitu kalau apa, wah mabuk itu gak baik man gitu, wah mesum itu gak baik man gitu, wah karaoke itu apalagi gak baik gitu. Tapi memang itu gak baik man, itu zina gitu namanya. Lalu di sini dan saya di sini menghimbau kepada teman-teman yang masih sering khilaf gitu ya, dan tanpa sadar melakukan perbuatan yang terus kepada perbuatan zina ya. Ayo kita insaf dan mencegah gitu ya. Apalagi sekarang itu ada penyakit segala virus gitu ya, masih sepi gitu. Kalian masih suka bikin info ngopi guys, info mabuk guys gitu kan, nggak aduh nggak lagi gitu ya, udah gak zamannya gitu, walaupun udah modern gitu ya. Jadinya kita tuh sadar lah gitu, jadinya jangan kayak gitulah, jadi bisa berhenti gitu ya. Apalagi kan apa alkohol gitu ya, apa bukannya untung tapi malah buntung gitu ya, kita ngeluarin uang bukan buat seneng, kita malah apa cari penyakit gitu. Contohnya kalian gitu apa melakukan mabuk gitu kan, itu sama aja perbuatan yang apa disinakan gitu ya. Di sini kalian mabuk gitu ya, itu kalian bukannya untung tapi malah buntung gitu ya gitu. Kalian sakit kepala aja cari obat gitu, berobat gitu, malah kalian apa beli alkohol gitu, malah apa pengen kalian pusing gitu, yang sakit aja yang kepalanya pusing dan sembuh malah kalian cari pusing gitu ya. Aduh sumpah gitu ya, pusing gitu. Itu apa kalian itu kurang wawasannya, dakwahnya itu kayak dakwah dulu apa agamanya itu kayak kurang gitu, apalagi kalian masih muda gitu ya. Mungkin apa sekali-kali bacalah apa kayak di sini, wah ada apa nih di sini, ada dakwah lah tentang ini gitu, kalian baca gitu, apalagi yang seneng lihat selawatan gitu ya, lihat gak apa-apa sih, lihat emang baik itu selawatan gitu ya. Tapi kenapa niatnya itu dari rumah tuh datang ke tempatnya selawatan, bukan datang tapi malah buat zina gitu, itu malah kalian malah nambah dosa gitu ya gitu. Orang lihatnya kalian emang anak selawatan gitu, tapi kenapa tapi niat kalian itu beda, dari rumah sudah beda gitu niatnya. Tapi kalau dari rumah apa niatnya selawatan, insya Allah gitu dapat diterima amal kalian gitu ya. Mungkin sampai di sini aja tentang zina gitu, soalnya saya juga sama kayak kalian gitu buat dosa gitu ya, saya juga apa gak sempurna gitu, jadinya ya saya juga mau sok pintar gitu, saya di sini aja masih buka Google gitu ya, masih buka Google gitu.